Hai teman-teman, Assalamualaikum. Kemarin banyak banget yang request minta dibuatin video tutorial Bika Ambon. Nah, ini nih udah saya buatin video tutorialnya. Teman-teman yang mau cobain silahkan ikutin resep kali ini ya. Ini saya buatin sesimpel mungkin, sedetail mungkin supaya teman-teman yang nyobain tidak gagal. Ini bahannya gampang banget didapatkan teman-teman. Dimanapun teman-teman berada di kota manapun, insya Allah bahan-bahannya bisa teman-teman dapatkan ya. Dan ini saya panggangnya cuman pakai oven gas aja ya teman-teman. Hasilnya bisa bersarang seperti ini. Nih, yuk kita simak cara pembuatannya ya. Pertama-tama kita membuat biangnya dulu. Ini 4 bahan kita campur jadi satu ya. Air, gula pasir, tepung terigu, dan juga ragi. Airnya pakai suhu ruang aja, tidak perlu dipanaskan. Nah, tinggal kita aduk-aduk aja seperti ini. Teman-teman kalau mau lihat resep lengkapnya, baca di description box video ini ya. Klik aja judul video dan di bawahnya teman-teman bisa lihat resep lengkapnya. Udah selesai diaduk 4 bahan, tutupin aja kayak gini. Kemudian kita sisihkan dulu. Itu kita diamin sekitar 15 menitan. Mau sampai setengah jam juga boleh, tidak apa-apa. Sekarang di panci, kita masukin santan. Teman-teman bisa pakai santan yang diperas, yang baru diperas, atau bisa juga pakai santan kemasan kayak saya ini ya, kalau mau lebih praktis. Santan dicampur sama air, masukin daun pandan, daun jeruk yang udah dirobek, kemudian serai yang sudah digeprek, dan juga 1 iris jeruk nipis, tidak perlu diperas. Nah, itu kunyit untuk pewarna dan juga tambahin garam supaya nanti kuenya jadi gurih. Aduk-aduk aja semua bahan ini, kemudian kita taruh di atas kompor. Nyalakan api yang paling kecil aja sambil diaduk-aduk. Kita tunggu sampai santannya mendidih seperti ini ya. Kalau dia udah mendidih kayak gini, langsung dimatikan aja, jangan kelamaan. Dan hati-hati jangan sampai santannya pecah. Ini kita matikan api, kemudian kita salin ke wadah yang lain. Rempahnya ini belum saya buang ya, biar dia keinfus gitu, biar aroma-aromanya itu keluaran, biarin aja sampai nanti kondisinya itu hangat-hangat agak dingin gitu ya. Jadi jangan disaring dulu ini, biarin aja dulu saringnya nanti. Kemudian ini siapin tepung 3 macam. Nah, ini kondisinya udah mulai hangat-hangat kuku gitulah ya. Kemudian saya saring sampai semua tersaring. Tuh yang ada di saringan itu dipenyet-penyet aja pakai sendok supaya turun semuanya. Sisihkan. Berikutnya kita akan nge-mixer kuning telur dan juga gula pasir. Saya pakai stand mixer. Di awal saya pakai speed rendah, kemudian naik ke speed 2. Naikkan bertahap ya, kemudian naik lagi ke speed 3. Nah, ini udah speed 3. Kemudian saya naikkan ke speed 4 ini. Kita kocok sampai sekitar 8 sampai 10 menitan ya. Nanti hasilnya tuh jadi seperti ini, telurnya dia mengembang. Kemudian warnanya udah pucat, kental banget. Coba kita angkat ya. Tuh, dikocoknya sampai seperti ini teman-teman. Sampai kental banget ya. Ini sekitar 8 sampai 10 menit pakai speed sampai speed yang tercepat di stand mixer saya yang saya pakai ini. Kalau teman-teman mau pakai hand mixer juga bisa ya. Kemudian berikutnya kita memasukkan tepung yang sudah kita siapkan. Kita nyalakan mixernya speed yang paling rendah aja, ini speed 1. Kita masukkan sesendok demi sesendok tepungnya. Ini tepung terigu, protein sedang, tepung beras ketan, dan juga tepung tapioka. Masukinnya sesendok aja ya. Udah mulai kecampur, baru kita masukin lagi. Speednya tetap di speed 1 aja. Nah, kemudian kita selingi dengan santan yang tadi udah kita saring. Masukin santannya separoh.
Kemudian kita masukkan tepungnya lagi, sesendok demi sesendok. Sampai habis ya tepungnya. Oke, ini tepungnya habis. Saya tuang semuanya. Berikutnya kita masukkan sisa santan. Oke, kita habisin semuanya. Tetap diaduk dengan speed 1 aja. Setelah ini kita akan memasukkan biang yang tadi sudah kita persiapkan ya teman-teman. Tunggu sampai santannya kecampur dulu. Nah, ini santannya udah mulai kecampur. Sekarang kita bisa masukin biang. Tuh dia berbuih kayak gini ya. Raginya aktif. Biangnya berbuih seperti itu. Kita tuang semuanya tanpa bersisa. Sekarang kita naikkan speednya ya. Ini saya naikkan ke speed 2. Oke, sampai kira-kira semua bahan ini tercampur merata. Ini saya sambil bantu di bagian pinggir-pinggir, barangkali ada bahan yang tidak teraduk. Jadi saya bantu pakai spatula. Oke, sudah selesai. Sudah kecampur merata, sekarang kita masukin margarin yang sudah dilelehkan. Kondisinya udah dingin ya margarinnya. Kemudian kita aduk pakai spatula aja seperti ini. Pastikan sampai margarinnya kecampur merata dengan adonan. Oke, kalau udah yakin ini semuanya merata, sudah selesai. Sekarang kita akan tutupin adonan ini dengan plastik wrap. Ditutup rapat, kita akan lanjut ke proses proofing ya. Adonan kita proofing 2-3 jam tergantung suhu di ruangan dapur masing-masing ya. Kalau lagi panas, bisa jadi 2 jam itu udah cukup. Tapi kalau lagi dingin, teman-teman bisa perlu waktu sampai 3 jam. Nah, ini saya sekitar 2,5 jam tadi. Adonannya dia mengembang seperti ini teman-teman. Dia berbuih ya. Sekarang kita buka tutupnya. Tuh. Ini tadi agak turun sedikit gara-gara kesenggol waktu saya mindahin mangkuknya. Dia agak turun buih-buihnya. Kemudian ini habis kita buka plastiknya langsung kita aduk-aduk seperti ini ya. Diaduknya perlahan aja. Tidak perlu pakai emosi. Tuh perlahan kayak gini aja. Setelah ini kita akan tuang adonan ini ke dalam loyang yang sudah kita persiapkan. Saya pakai triple loyang kayak gitu 3 lapis dan ini sudah saya panaskan selama 20 menit di dalam oven dengan api atas bawah ya. Tuh kayak gitu. Nah, ini udah 20 menit tadi. Waktu saya tadi ngocok telur tuh udah mulai saya panaskan ya. Ini kondisi loyangnya panas. Kita tuang adonan. Oh ya, loyangnya udah diolesin sama minyak goreng ya sebelum dipanaskan tadi. Sekarang kita masukkan dalam oven dan apinya cuma nyala api bawah. Pintu ovennya dibuka sedikit seperti itu tadi. Itu selama 20 menit. Lanjut lagi 10 menit atau 15 menitan kita panggang dengan posisi pintu oven yang agak rapat sedikit ya. Nah, kalau kondisi adonannya bagian pinggir-pinggirnya udah mulai agak-agak kecoklatan gitu, itu kita tutup rapat pintu oven dan kita matikan api bawah, nyalakan api atas saja. Tungguin sampai permukaannya kecoklatan sesuai selera ya. Nah, kalau saya sukanya bika Ambon tuh yang agak-agak coklat kayak gini. Tapi ini sesuai selera masing-masing ya. Ada yang sukanya agak-agak coklat kayak gini, ada sukanya yang masih agak kekuningan. Tapi pastikan walaupun masih kekuningan, itu bagian atasnya udah matang ya, sudah kering. Kalau saya sukanya yang kayak gini. Nah, kalau udah dikeluarin, kita sisirin bagian pinggirnya supaya lebih gampang ngeluarinnya. Lapisin sama plastik waktu kita ngebalik kuenya ya, supaya tidak lengket bagian permukaannya. Tapi kalau kering kayak gini sih biasanya tuh tidak lengket dia. Oke, ini sudah saya balik. Sekarang akan saya lepas. Tuh, ada ke apa sih? Lengket tadi sedikit ya adonannya di loyang, tapi tidak apa-apa.
Sekarang saya balik lagi, saya taruh di piring saji. Pelan-pelan waktu ngebalik kayak gini, hati-hati jatuh. Ini dia Bika Ambon sudah jadi. Ini enak banget aromanya, Masya Allah, wangi-wangi. Daun pandan serai sama daun jeruk berpadu semuanya jadi satu. Buat yang suka sih ini enak banget ya. Tapi ada juga sebagian orang yang tidak suka sama aroma rempah-rempah kayak ginian. Jadi mereka tidak bisa makan. Tapi buat yang suka aroma rempah-rempah, kue Bika Ambon ini enak banget. Ini sudah mulai dingin tapi masih masih panas sih, belum dingin banget. Udah saya potong-potong. Nah, hasilnya nih saya mau kasih lihat ya. Walaupun kita panggang di oven gas biasa, ini Bika Ambonnya tetap bisa bersarang. Tuh dia berlubang-lubang kayak gini, seratnya bagus banget. Jadi tidak harus dipanggang di oven khusus untuk Bika Ambon ya. Tapi kalau teman-teman mau usaha, mau buat jualan, alangkah lebih baiknya beli oven khusus memanggang Bika Ambon karena dia bentuk ovennya tuh beda. Nah, ini ya hasilnya ya, teman-teman. Kalau mau cobain resep ini silahkan. Mau dipakai buat nyoba-nyoba atau nanti mau dipakai buat jualan, silahkan ya. Ini tadi loyangnya saya pakai kan 18 kali 18. Teman-teman kalau mau nanti bentuknya dia lebih tinggi, pakai oven yang ukurannya lebih kecil aja ya. Ini Bika Ambonnya coba saya sobek-sobek. Tuh kalian bisa lihat kan serat itunya. Apa lubangnya. Tuh, cakep banget. Selamat mencoba resep kali ini teman-teman. Ini bisa dijual mahal karena memang prosesnya tuh panjang. Dan juga bahannya kan lumayan ya. Untuk satu loyang kayak gini aja tadi telurnya kita udah pakai 12 butir. 10 butir kuningnya dan juga ditambah dengan 2 butir yang utuh. Nah, ini pas digigit lubang-lubangnya kelihatan. Ini saya mau kasih lihat lagi, saya belah tengahnya biar teman-teman lihat lubang-lubangnya itu ya. Ini benar-benar full bersarang dari atas sampai bawah tuh, teman-teman lihat kan? Dan dia tuh dalamnya tuh lembut banget, tapi tidak yang lembut lembek banget gitu ya. Ini nih takarannya udah pas banget kalau teman-teman mau ikutin. Karena dulu saya juga awal-awal waktu bikin Bika Ambon nih hasilnya tuh kayak terlalu lembek gitu, malah kurang enak. Jadi yang kayak gini nih yang sedang-sedang nih. Tidak keras juga tidak terlalu lembek banget. Sekali lagi selamat mencoba teman-teman. Semoga sukses saat nanti mencoba. Kalau ada yang mau request video tutorial resep yang lainnya silahkan komen di kolom komentar video ini ya. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.